Kamu pernah nggak sih ngerasa hubunganmu di usia 30-an kok berasa sama aja kayak waktu 17? Jangan salah, perbedaan antara keduanya itu jauh banget. Dan ini bakal bikin kamu sadar betapa pentingnya perubahan dalam cara kita menjalani hubungan. Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Jadi gini, dulu waktu masih remaja kita sering banget terjebak dalam drama hubungan yang nggak sehat kan? Tapi setelah dewasa ada pelajaran besar yang bikin hubungan kita lebih kuat. Penasaran? Yuk, simak perbedaannya. Hubungan di usia 17 versus 30. Dulu, waktu masih 17 tahun, hubungan terasa seperti petualangan besar. Ketika kita merasa kita suka musik yang sama, itu langsung bikin kita berpikir, ini pasti cinta sejati. Kita terjebak dalam perasaan intens yang luar biasa, di mana hal-hal kecil seperti kesamaan hobi atau kebiasaan bisa bikin kita ngerasa pasangan kita adalah soulmate. Tapi setelah kita melewati berbagai pengalaman hidup, terutama saat memasuki usia 30, kita mulai sadar kalau cinta yang lebih dewasa bukan hanya soal perasaan intens yang datang begitu saja. Hubungan yang matang di usia ini lebih berfokus pada kesamaan tujuan hidup dan visi bersama. Kita mulai belajar, bukan hanya soal kecocokan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa tumbuh bersama, mendukung impian satu sama lain, dan mencapai tujuan yang sama. Di usia 30, kita mulai menyadari bahwa hubungan yang langgeng itu dibangun dari kesamaan arah hidup. Bukan cuma tentang menyukai hal yang sama, tetapi lebih tentang bagaimana kita berdua melihat masa depan. Misalnya, apakah kita berdua ingin mengejar karir yang lebih baik, membangun keluarga, atau membangun kehidupan yang saling mendukung? Cinta di usia 30 lebih tentang membangun hubungan yang berbasis pada saling memahami visi hidup, bukan hanya berfokus pada perasaan yang datang dan pergi. Ini adalah cinta yang lebih realistis dan lebih siap untuk bertahan dalam jangka panjang. Fokus pada koneksi yang sehat. Saat kita berusia 17 tahun, kita seringkali merasa bahwa tugas kita adalah menyelamatkan pasangan kita. Misalnya, kalau pasangan kita tertutup dan tampaknya ragu untuk membuka diri, kita sering berpikir, aku bisa membantu dia untuk percaya pada cinta. Kita merasa seperti pahlawan dalam cerita romantis yang harus membuat semuanya berjalan dengan sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, terutama saat memasuki usia 30, kita mulai paham bahwa hubungan yang sehat itu bukan soal menyelamatkan seseorang. Fokus kita berubah menjadi membangun koneksi yang lebih dalam, bukan sekadar mencoba mengubah atau memperbaiki pasangan. Di usia 30, kita lebih menghargai siapa pasangan kita apa adanya, dan bekerja sama untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita berdua. Di usia 30, kita mulai sadar bahwa membangun koneksi yang sehat itu membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Hubungan bukan lagi tentang mencoba menyatukan dua dunia yang berbeda, tapi lebih tentang bagaimana kita berdua berkomunikasi secara terbuka, saling memahami dan menerima perbedaan. Tidak ada lagi drama tentang mengubah pasangan, melainkan lebih kepada bagaimana kita bisa berdua berkembang bersama, mendukung satu sama lain, dan menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih dewasa. Koneksi yang sehat itu bukan hanya tentang berbagi perasaan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan komitmen yang kuat. Drama versus percakapan dewasa. Dulu, waktu kita berusia 17, hubungan itu rasanya seperti adegan drama remaja yang penuh dengan ketegangan dan emosi. Kita seringkali bertingkah seolah-olah menjadi pasangan yang sempurna, seperti yang sering kita lihat di film-film remaja. Setiap perasaan, setiap tindakan, bahkan hal kecil bisa jadi alasan untuk drama besar. Hubungan terasa seru dan penuh gairah, tapi seringkali tanpa kedalaman atau pemahaman yang benar tentang bagaimana menjalani sebuah hubungan yang sehat. Namun, saat kita memasuki usia 30, kita mulai menyadari bahwa hubungan yang sukses dan langgeng bukan lagi tentang memainkan peran atau mengikuti skrip drama, melainkan tentang berani berbicara tentang hal-hal serius dengan kepala dingin. Kita tahu bahwa menghindari masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja hanya akan memperburuk keadaan. Di usia 30, kita lebih nyaman untuk menghadapi kenyataan dan menghindari drama yang tidak perlu. Percakapan yang lebih dewasa muncul karena kita tahu bahwa kita harus saling berbicara tentang perasaan, harapan,
dan bahkan ketakutan tanpa merasa terancam. Kita nggak takut lagi untuk membahas topik berat, seperti masalah finansial, perbedaan pandangan, atau bahkan rencana masa depan, karena kita mengerti pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur. Menghindari percakapan ini justru bisa merusak hubungan. Sebaliknya, semakin kita saling memahami dan berkomunikasi dengan baik, semakin kuat hubungan itu. Jadi, jika di usia 17, drama adalah bagian dari cinta, di usia 30, cinta itu lebih tentang berbicara dari hati ke hati, dan menciptakan ruang yang aman bagi satu sama lain. Kita melawan dunia versus seimbangkan semua. Waktu kita berusia 17, hubungan seringkali terasa seperti dunia kita hanya milik berdua. Ingat nggak saat kita bilang, hanya kamu dan aku melawan dunia? Seolah-olah kita bisa mengatasi segala sesuatu hanya dengan berdua, tanpa perlu melibatkan siapapun, apalagi keluarga atau teman. Pada usia tersebut, kita cenderung terlalu fokus pada pasangan sebagai pusat dunia kita, sampai lupa kalau hubungan yang sehat itu memerlukan lebih dari sekadar pasangan. Kita ingin menjadi segalanya untuk satu sama lain, tanpa menyadari pentingnya ruang dan dukungan dari orang-orang lain di sekitar kita. Padahal, hubungan yang benar-benar sehat itu justru terbangun ketika kita bisa seimbang antara menjaga hubungan pribadi dan hubungan dengan orang-orang terdekat, seperti teman dan keluarga. Begitu kita memasuki usia 30, kita mulai menyadari pentingnya keseimbangan dalam hubungan. Hanya kamu dan aku memang romantis. Tapi dalam kenyataan, kita perlu melibatkan orang-orang penting dalam hidup kita. Di usia 30, kita belajar untuk seimbang antara memberi perhatian pada pasangan dan menjaga hubungan kita dengan teman-teman, keluarga, bahkan diri kita sendiri. Kita mengerti bahwa mendukung pasangan itu penting, tapi kita juga perlu menjaga ruang untuk diri sendiri dan tidak terjebak dalam dunia berdua saja. Seiring bertambahnya usia, kita sadar kalau hubungan yang sehat itu tentang saling menghargai dan memahami bahwa kita memiliki dunia masing-masing yang saling mendukung, bukan saling membatasi. Konflik putus nyambung versus penyelesaian dewasa. Saat kita berusia 17, hubungan itu seringkali penuh dengan drama putus nyambung yang nggak jelas. Kita bisa saja bertengkar hebat, lalu saling diam, dan memutuskan hubungan hanya untuk beberapa hari, lalu balik lagi. Saat itu, kita mungkin merasa bahwa hubungan yang sering terputus justru menunjukkan betapa besar perasaan kita. Tapi sebenarnya, konflik yang tidak diselesaikan dengan baik hanya akan menambah masalah dalam hubungan. Di usia 30, kita mulai paham bahwa hubungan yang sehat itu bukan tentang seberapa sering kita bertengkar, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih dewasa dan konstruktif. Putus nyambung yang tidak jelas hanya akan membuang energi dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Di usia 30, kita belajar bahwa konflik itu adalah bagian alami dari setiap hubungan, tetapi cara kita menyelesaikannya sangat menentukan kekuatan hubungan itu sendiri. Alih-alih menghindari atau memperburuk masalah, kita belajar untuk menghadapi tantangan bersama, berbicara terbuka, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Menyelesaikan masalah dengan cara dewasa berarti mendengarkan pasangan dengan empati, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Sebuah hubungan yang sehat bukan hanya tentang tidak bertengkar, tapi tentang bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak merusak, tapi justru memperkuat ikatan kita. Bertengkar tanpa menyakiti versus komunikasi yang sehat. Siapa yang belum pernah bertengkar dalam hubungan? Pasti semua pernah, apalagi waktu kita masih remaja. Di usia 17, seringkali kita bertengkar dengan cara yang impulsif, seperti memutuskan telepon, berkata hal-hal yang kita sesali, atau bahkan mengancam akan berpisah. Semua itu dilakukan karena kita belum paham betul bagaimana cara mengelola emosi dalam hubungan. Rasanya, waktu itu segala sesuatu yang melibatkan perasaan sangat bergejolak dan penuh dengan drama. Tapi, saat kita memasuki usia 30, kita mulai memahami pentingnya komunikasi yang lebih sehat dalam mengelola pertengkaran. Bertengkar itu wajar, tetapi bagaimana cara kita bertengkar itu yang menentukan kualitas hubungan kita. Di usia 30, kita tahu bahwa bertengkar bukan berarti saling menyakiti atau mengurangi rasa hormat. Sebaliknya, kita lebih memilih untuk berbicara dengan kepala dingin dan saling mendengarkan.
bukan menyerang perasaan atau pribadi masing-masing. Komunikasi yang sehat adalah kunci untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan luka emosional. Kita belajar untuk menyampaikan perasaan dengan jelas dan jujur tanpa menyalahkan pasangan, dan yang terpenting, kita tahu kapan harus berhenti dan memberi ruang untuk menenangkan diri. Bertengkar yang sehat justru dapat memperkuat hubungan karena mengajarkan kita untuk lebih memahami perasaan pasangan dan mengembangkan rasa saling menghargai. Kebijaksanaan dalam hubungan. Belajar dan berlatih. Kebijaksanaan dalam hubungan gak datang begitu saja, hanya dengan bertambahnya usia. Banyak orang berpikir, semakin tua kita, semakin bijaksana kita dalam hal cinta dan hubungan. Padahal, kebijaksanaan itu sebenarnya datang dari dua hal. Belajar dan latihan. Saat kita berusia 17, kita belum punya pengalaman banyak. Jadi kita belajar lewat trial and error, mencoba dan gagal, dan terkadang membuat kesalahan besar. Tapi, begitu kita memasuki usia 30, kita sudah lebih tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam hubungan. Namun, itu nggak berarti kita sudah sempurna. Kita masih perlu terus belajar tentang diri kita sendiri dan pasangan kita, serta bagaimana cara mempertahankan hubungan yang sehat. Dengan latihan dan pengalaman, kita bisa membangun keterampilan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih stabil. Jadi, kalau kamu sudah berusia 30-an tapi hubunganmu masih terasa seperti di usia 17, itu bisa jadi tanda bahwa kamu perlu sedikit merefleksikan diri. Apakah kamu sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi? Apakah kamu sudah punya keterampilan untuk menghadapi tantangan dalam hubungan? Dan yang paling penting, apakah kamu tahu bagaimana cara membangun hubungan yang sehat? Bukan hanya berdasarkan perasaan, tetapi juga dengan komitmen dan pemahaman yang lebih dalam. Ingat, hubungan yang sehat itu nggak datang begitu saja. Ia membutuhkan usaha, waktu, dan yang paling penting, kebijaksanaan yang datang dengan belajar dan terus berlatih. Mungkin kamu sudah memasuki usia 30-an, atau bahkan lebih, tapi hubunganmu masih terasa seperti hubungan di usia 17. Itu wajar kok. Karena hubungan bukan sesuatu yang bisa langsung sempurna hanya dengan bertambahnya usia. Terkadang kita terlalu terjebak dalam rutinitas dan kebiasaan lama, tanpa menyadari bahwa kita belum benar-benar mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang sehat. Jadi, ini saat yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah kamu sudah melakukan hal yang benar? Apakah kamu sudah memiliki alat dan keterampilan untuk membangun hubungan yang matang dan saling mendukung? Mungkin sekarang waktunya untuk lebih memperhatikan diri sendiri, belajar dari pengalaman, dan mulai berlatih bagaimana menjadi pasangan yang lebih baik. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like dan share dengan teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk subscribe Blank V dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video lainnya yang bisa membantu kamu membangun hubungan yang lebih sehat. Yuk, tuliskan di kolom komentar, apa yang paling kamu pelajari dari video ini? Atau, apakah kamu punya pengalaman sendiri tentang hubungan yang ingin kamu bagikan? Aku sangat ingin mendengar cerita kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.